Sabda TV. Kasih sayang itu untuk siapa? Untuk diri kita. Memang ada manfaatnya ya bagi diri kita. Tapi dia lebih tertuju kepada orang lain. Itulah kasih sayang. Yang paling banyak mendapatkan manfaatnya itu orang lain. Jadi kasih sayang itu ada unsur pengorbanan. Ya. Menyayangi itu harus berkorban. Kalau kita nggak mau berkorban untuk orang-orang yang kita sayangi, maka itu belum kasih sayang. Ya. Nah, ada sebutan cinta dan pengorbanan. Seolah-olah itu diidentikan, Pak ya, antara cinta dan pengorbanan. Ya. Menyintai harus siap berkorban. Itulah dia tuntutan dari cinta. Tuntutan dari sebuah kasih sayang adalah mau berkorban. Itu seperti ya kisah seorang ibu ya yang datang ke rumah Aisyah, dikasih 3 butir korma. Dia bawa 2 anaknya. Ya. Aisyah memberikan kepada mereka 3 butir korma. Nah, kedua anaknya ini begitu diberi kurma langsung dimakan. Si ibu belum memakan kurmanya. Nah, setelah habis kurma anak-anak tersebut, mereka melihat ibunya megang kurma. Si ibu ini ngerti dia, ini kasih sayang, ya. Dia tahu bahwasanya mereka menghendaki kurma yang ada di tangannya. Maka apa yang dilakukan? Dia membelah 2 korma itu dan memberikan kepada masing-masing anaknya. Ya, di akhir hadis Nabi mengatakan, sungguh Allah telah merahmati, dalam riwayat lain mengampuni, dalam riwayat lain memasukkan wanita ini ke surga karena kasih sayangnya kepada anaknya. Itu wujud dari kasih sayang namanya. Kasih sayang itu berwujud dia. Ya. Bukan dengan lisan aku sayang kamu, kita bicara sama istri kita, aku sayang kamu, tapi nggak mau pernah berkorban sama istri. Dia berkata dalam hatinya bohong. Tapi bohong gitu. Kenapa? Karena nggak ada wujudnya. Ingat itu, ya. Jadi kasih sayang itu ada wujud. Bukan suatu yang abstrak gitu. Bukan kata-kata yang melayang-layang di udara, enggak. Itu kasih sayang. Maka wujudnya pengorbanan. Si ibu ini walaupun dia tidak berkata aku menyayangi anakku, dia tidak mengatakan itu. Tapi Nabi mengatakan dia adalah ibu yang menyayangi anaknya. Dari mana? Dari pengorbanan. Dia berkorban. Dia enggak makan kurma itu. Ya, bagian dia berikan kepada kedua anaknya, dia sendiri enggak makan kurma. Nah, ini namanya pengorbanan. Dan itu adalah wujud apa, Pak? Kasih sayang. Jadi sama istri bukan hanya aku sayang kamu, aku cinta kamu, enggak cukup itu, Pak. Kalau enggak ada wujudnya. Kalau enggak ada wujudnya, ya, dia akan berkata dalam hati, bohong. Ya. Nah, demikian. Sama anak juga sama. Kalau kita mau dinilai ya sama anak kita sebagai orang tua yang sayang sama anaknya, nampakkan wujudnya. Kalau nggak ada wujudnya, antum dikira ngelantur. Ya, kita dikira ngelantur aja. Wah, saya sayang Pak sama anaknya, sayang, tapi nggak pernah mau berkorban. Minimal berkorban waktu, memberikan waktu untuknya. Perhatian, memberikan perhatian kepadanya, bukan hanya materi. Ya, segala bentuk pengorbanan itu kalau kita betul-betul memiliki sifat kasih sayang. Maka orang Arab berkata, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Itu kata orang Arab ya. Apa artinya? Sesungguhnya seseorang akan mengikuti. Dia berusaha untuk memberikan kebahagiaan ya kepada orang yang dicintainya. Dia ikut taat istilahnya. Ketaatan itu kan membuat orang senang ya. Nah, itu wujud
Maksudnya apa di sini? Wujud. Jadi kasih sayang itu bukan sesuatu yang abstrak. Walaupun kasih sayang itu adalah amal hati ya. Kalau saya katakan kasih sayang itu sebenarnya rahmah itu amal apa? Amal apa? Rahmah itu amal apa? Hah? Amal hati asalnya ya, cuma perlu wujud sama dengan ikhlas. Ikhlas itu amal apa? Hati. Tapi harus nampak wujudnya para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian ya.